Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Amma ba'du, qala ta'ala fi suratil Anfal, surat nomor 8, ayatnya 24. Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Surat 8 ayat 24. Ya, jamaah sekalian, ikhwan, akhwat, bapak ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini oleh Allah dalam keadaan sehat, ya, sempat sehat, lebih-lebih iman. Lebih-lebih kita ini di masjid ini tidak lain adalah ingin mempelajari ayat-ayat Allah Al-Quran. Karena kalau kita lihat di kitab karangan Syekh Zakaria Yahya bin Ansor di kitab Riyadhus Shalihin halaman 311, itu ada satu bab yang isinya hanya anjuran mempelajari Al-Quran di masjid. Jadi bunyinya hadis kalau tidak salah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, ya, wa hafat umul malaikah wa ghasyiyahumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'inda, rawahu Muslim. Ya, hanya satu hadis itu toh. Biasanya di Riyadhus Shalihin itu atas ayat, bawahnya hadis. Atau ini tidak, hanya satu hadis. Jadi yang isinya dari Abi Hurairah, tidak ada satu kaum, ya, yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, berarti masjid. Kenapa mereka berkumpul? Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Al-Quran. Tidak saja membaca, tapi wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajari isi Al-Quran di antara mereka. Tidak ada kecuali ada 4 jaminan yang diberikan oleh Rasul. 1, apa kata Nabi? Anzalat alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketentraman ke dalam hatinya. Makanya dulu kalau waktu di Corona Pak ya, masjid saya jadi lingno sama kecamatan, Pak Ustadz sampai ini jangan ngelompok-ngelompok katanya. Loh, saya ngelompok ini mempelajari Al-Quran di masjid, dan itu ada jaminan. Jaminannya dari Nabi, anzalat alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketentraman ke dalam jiwanya. Orang kalau jiwanya tentram, imunitasnya tinggi, gak gampang kena penyakit. Ya, yang kedua, hafat umul malaikah, malaikat mengelilingi untuk mendoakan. Tidak mungkin kita ngaji di rumah didoakan malaikat. Kalau di masjid ini malaikat mengelilingi mendoakan. Malaikat yang mendoakan itu tertera di dalam surat Al-Mu'min ayat 7, 8, 9, 10, atau surat Ghafir, atau surat nomor 40. Ya, zaman baca, siapa yang disebutkan? Surat 40 ayatnya 7, 8, 9, 10. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya
serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Amin. Itu doanya malaikat kepada orang begini, pelajari Al-Quran di masjid. Kalau sampai pelajari di rumah, tidak ada malaikat seperti ini. Ya, saya tidak tahu jumlah malaikat yang hadir ini berapa, tidak tahu. Ya, kalau di masjid ya beda, karena masjid ini rumah Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna buyuti fil ardi masajid. Sesungguhnya rumahku di bumi ini, kata Allah, itu masjid-masjid. Siapa takmirnya? Wa inna zuwaruha ummaruha. Takmirnya masjid ini siapa? Surat 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ayat 18. Ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini pemakmurnya. Itu takmir versi sampean. Takmir sampean ketua iki, wakil iki, ini ndak. Kalau takmir menurut Allah, ya surat ayat 18 tadi. Saya pernah ngaji daerah sepanjang ya. Orangnya katanya pengajiannya di masjid. Setelah Isya, ya, begitu saya sampai sana Isya, ada orang sholat satu, saya tanya, Pak, kajiannya katanya setelah Isya. Loh, di mana? Ya, dia di sini, di masjid ini. Loh, saya bukan takmirnya, sampai sholat di mana? Ya di sini, itu sampai takmir itu. Wah, enggak tahu, enggak cara. Sholat itu bendinan pun tekan dari takmir gak gelem jadi. Saya ini bukan takmir. Takmir itu sing ngomongin ngene papan niku, ketuanya ini kan. Iku takmir versi sampean. Nek takmir versi Allah ya ayat 18 itu. Ya. Nah, mestinya seperti itu ya. Nah, ini jadi kita ini didoakan, karena kita mempelajari Al-Quran di masjid. Ya. Nah, cuma ini tadi yang perlu saya angkat adalah itu tentang ini tadi apa ya? Ya, kewajiban menyambut seruan Allah. Kalau sampai terjemahkan ayat 24, 25, kalau 24 itu perintah, 25 itu wanti-wanti. Ya, coba sampai terjemahkan di surat 8 ayat 24. Itu 24 itu perintah Allah, 25 itu wanti-wanti. Hati-hati loh ya. Bencana tidak menimpa orang sing dolim tok, sing gak dolim malah kena. Apa? Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa
orang-orang yang dolim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Ya, jadi ayat ini Pak ya, ada seorang sahabat Ubay bin As ya, itu pada waktu ada turun ayat ini, terus sambil menceritakan, jadi Rasulullah melewati depan rumah orang ini. Lah kamu kalau ada panggilan Allah kok gak datang? Saya tidak tahu Rasulullah, saya sedang sholat. Makanya tadi sholatnya tak selek, katanya dia. Maka kan diberitahu sama Nabi. Jadi ayat ini mewajibkan kita, kalau ada seruan Allah dan Rasul, sambut segera. Sampai ini jadi tentara kira-kira ada perintah komandan, semuanya Siap. enggak pernah ya? Besok laksanakan ini ya, mesti siap dan padahal sih bayar komandan siapa? Negara. Ya, sing bayar anak buah siapa? Ya negara. Ngono perintah masalah koncengin nemen. Nek perintah Allah kok rada bulet. Ya, pada perintah Allah siapa? Mencipta kita, memberikan rahmat kita. Perintah itu gak pati disambut. Mestinya kalau orang ada sebutan anjuran Allah dan Rasul, jawabnya harus di surat berapa? Surat 24 ayat 51. Ya, surat 24 itu kalau salah surat An-Nur ayat 51. Inna makana qaulal mu'minin. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu kalau ada panggilan Allah harus gitu, sami'na wa ta'na. Ada semua yang kedisik Gusti Allah kalau ngajeng repot sih. Jangan. Nah, sampai naik jadi anak buah, jadi tentara komandan gak membayar, sampai gak membayar. Ngono ae. Gimana? Besok laksanakan 2 orang ini ya. Siap dan nyata sama semua yang diapakan aku. Bisa aduk. Push up bareng kan. Gusti Allah untuk ngomong ini gak patek keren-keren nemen. Ya. Nah, jadi ada panggilan azan, panggilan ya mesti harus gitu. Ya. Kalau enggak begitu nanti malah imane kok kendo, diceluk kok bengak-bengok kok tak tarik. Sampai coba ya. Kalau kita nanti mau mempelajari Al-Qur'an, di Qur'an ini banyak pelajaran. Banyak pelajaran maksudnya ya, contoh ya. Kita ambil pelajaran. Kalau kita baca surat Fussilat, surat 41 ayat 11 itu pelajaran yang betul-betul wah dalam itu di sini. Ya, surat Fussilat itu surat 41 ayat 11. Sumastawa ila samai wa yadkhulun faqala laha walil ardi tiyatun au kadza. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Masya Allah, langit sakmono gede ini ambek bumi. Ayo coba langit bumi datang berdua kepadaku, baik sukarela maupun terpaksa. Jawabnya enak. Qala ta'ataina ta'in. Keduanya menjawab, ya Allah saya datang dengan patuh ya Allah. Langit ambek bumi berapa besarnya Pak? Karo ombone sak pira karo. Bumi sak pira gedene karo. Tapi sakmono gedene makhluk diceluk Gusti Allah. Ayo silakan datang langit bumi kepada kami dengan sukarela atau terpaksa. Ngono jawab qala ta'ataina ta'in. Keduanya menjawab, ya Allah saya datang kepadamu dengan patuh ya Allah. Subhanallah. Langit bumi lah wong sak pira gedene. Ndak wong sak pira gedene wong cilik ngene kadang-kadang wangel gelane. Makanya saya baca hadis ya, orang kalau nggak ibadah kepada Allah, ya nggak ibadah kepada Allah, liwat di atas bumi. Wis ndonga tok ya Allah, sampean paten yang kula cepiti wis disowan iki. Ya ono siwat-siwat ngono bumi. Masih numpak motor, numpak apa, gak urung ya wis jentenge ambek anu. Kenapa?
Ya karena kita itu kalau ada panggilan Allah harus seperti itu. Ya, segera. Ya, siap dan. Tapi kalau orangnya sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain. Nah, jadi seruan Al-Qur'an ini, untuk menerima Al-Qur'an ini memang seruan yang wajib. Sebab kenapa saya katakan wajib? Di belakangnya itu ada ancaman. Kamu harus memelihara diri. Jangan sampai kena bencana yang bencana tidak hanya menimpa orang yang dolim saja, tapi enggak dolim melok kena. Jadi kalau kita itu ada sambutan dari Allah, menyambut perintah Allah, misalnya mempelajari Quran, ya sami'na atau ya Allah kami pelajari, kami yakin. Itu sing gak melok-melok itu ya. Ya, kita gak melok-melok melanggar, itu melok kena. Buktinya sekarang orang terima sambutan Allah Al-Quran dan Sunnah lebih banyak apa lebih sedikit? Sedikit. Oh Indonesia jelek Gusti Allah kangreken. Tanah airku cintai. Tanah airku cintai. Gusti Allah sing ngongkon. Kangreken. Ya iki akeh bencana iki makanya banyak banjir, terus kobongan. Marun ada suami bunuh istri, marun ada istri bunuh suami. Iki apa ceritane? Orang karit ini. Ya karena tidak mengikuti aturan Allah. Ya, Al-Quran ini satu-satunya jalan yang harus kita penuhi. Kalau kita ingin masuk surga, ya Quran ini kita yakini sebagai firman Allah menjadi pegangan hidup kita. Ya, jadi setiap kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Perintah Allah dalam surat 43 ayat 43-44, "Wastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika fasawfa tus'alun." Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Nah, itu. Terus? Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu peringatan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungan jawab. Itu 44 itu diartikan situ apa Pak? Diartikan 44 apa? Sesungguhnya Al-Quran peringatan. Coba di Quran lain mungkin bukan peringatan, tapi kemuliaan besar bagimu. Coba yang lain. Samain Pak? Waduh. Ayat 44-nya, ayat 43 sama. 44 cara sini. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Oh, peringatan sama. Yang kemuliaan ada. Mesti ada Pak. Ini jangan. Kemuliaan besar bagimu. Jadi Quran ini kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. Kamu nanti akan diminta tanggung jawab. Ya. Sama di sini ada mesti ada Quran yang terjemahnya artinya adalah bukan peringatan tapi kemuliaan besar. Ya, nah inilah jadi mulianya umat Islam karena Al-Quran. Makanya tidak heran kalau tahun 1954 Syekh Hamid Shakib Aslan itu adalah ulama dari Palestina. Itu pernah ngarang buku, ngarang kitab judulnya Limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur? Padahal yang lain maju. Jawabnya satu. Al-bu'du an kitab sunnah, karena umat Islam jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Akibatnya satu, inhizamid dakhili, tidak pede manusia. Yang kedua, tafarruq, bercerai-berai. Yang ketiga apa? Taklid, norak buntek, apa jaan kiai. Ya, apa jaan kiai? Kalau kiai ini ngomong ngalor, kedeja dia. Loh. Saya pernah ngajar di penjara porong ini. Dia katanya, Pak Kiai ini reng mecu lah, ngki gula. Untuk kamar, untuk Sidarjo. Nah, saya ini pernah tahun 74 itu ikut memborong Pak, ngesuk ke PT Waskita Karya. Nah orang sana saja ada yang pisit ke Jawa. Jadi 70 orang itu untuk penangkisan di daerah Besuki. Jadi ngomongin, Yuk ngocak jebol sekali mek bok mek posan memborong. Tak kan ngomong apa dak? Niku ngapunten, Pak. Apa aku ngerti cara Madura. Aku nek ana cara Madura
mesti iso Madura. Aku nek ono Arab cara Arab. Ya, jarene pepatah mengatakan man arafa lughata qaumin salima makrahum. Siapa yang ngerti bahasa kaum dia selamat tipu dayanya. Makanya saya ke pasar Loa itu rata-rata Madura. Jadi kalau ditanya patosnya apa Pak? Tak cari pada apa? Gundan jalanan guna. Oh nih tunjukkan to Pak. Mata tujuannya barangnya. Ngono itu gak diongkek. Jadi barangnya apik regane murah. Soalnya saya ngerti bahasanya mereka. Sehingga di penjara orang rata-rata banyak penjara dari orang Madura yang ngono iku. Lho Pak ya ini kayak orang Madura iki gitu. Betul gak mah Pak, betul Sarjo. Loh iya saya di pemborong orang Madura gak berani sama saya. Soalnya gini, saya ngal ke Pak Soleh nang ke kiai ini kan. Omku nih tak bengal gue itu. Gak berani. Soalnya dibijui rek. Kono aja ade anu aja ngomong cara Jawa blas. Cara Madura cek kapok pemboronge. Lah aku juara ngono aku 10 dina aku ngerti cara Madura. Marane nggih ngapunten Pak nggih. Ya wis ngono njaluk 10 kon lha apa ora ngono. Wis tak kek tugas. Lah akhirnya pengawas dari Porsidai itu biasanya nek miring titik bongkar. Jadi pengawasnya itu bangunan Prensingan itu miring titik bongkar. Teman saya Bambang dari Solo, keliru salah awakmu. Awakmu rokono. Ya, mana ana pengawas ini, jangan rokokan. Kayak kita dibongkar. Tiba bener. Saya rokok saja gak rokok saya. Wong rokok gak enak ngono wae. Mari ngono wae datang. Ya bener tadi. Begitu akan pengawas Pursidat datang. Ini mana Pak? Oh ini anu terus tak Pak. Miring-miring titik gak dibongkar. Oh ngono carane. Berarti rokoknya pelumas itu. Loh iya. Nah, tapi saya rokok-rokok di sana jadi gak seneng cuma hanya ngomong kayak ngesup ke PT Waskita Karya. Cek gak diakali wong kono. Ngono saya kan akhirnya ya susi saya baca tulisan dari penelitian di Amerika bahwa rokok itu sak batang itu bisa mengurangi umur sak menit. Loh ayo cekak umur ini. Ya, akhirnya ya nek cekak cara Madura. Cekak apa kantil ya. Tapi nek cekak kene ya ndak mari wis pomong durung gak ngerokok brek. Ya, saya kursen Pak. Kalau ke Madura ngerti Madura, saya ke Arab ya Arab. Saya haji 23 yang nun. Saya selalu ngomong sama orang-orang sana kok mesti cara Arab. Ya. Cuma katanya orang sana, Pak Yai, sama dengan nyeluk Yai saya. Sampai Madura ndak bisa dipanggil Kiai. Napa Pak? Mulai sampai nggak pernah serbanan dari ini. Aku gak tahu serbanan soalnya aku gini Mas. Moco hadis serban itu doif tidak sedoif tapi maudhu. Soalnya hadis muni ini gainan Yahudi nih. Jadi sholat rakaatane bi imamatin 2 rakaat pakai serban itu khairul lebih baik daripada sab'ina rakaatan bila imamatin. Lebih baik daripada 70 rakaat gak ada serbanan. Oh nek ngono serbanan tok ae nek ngono. Saya mau saya enggak bawa serban. Aku kadang-kadang ada kiai enggak serban. Jadi kok jadi sambil ngono. Tekene gak gubung benakno ae. Ya, nah itu biasa. Soalnya kadang-kadang gini Pak. Memang di waktu di pesantren saya kan ya artinya ya dengan kitab-kitab kuning kecil itu tahu lah pada satu saat ya ini tentang itidal. Itidal itu Pak ya. Itidal itu kan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini keputusan Tarjim Muhammadiyah tahun 56 dari Sidarjo. Itu sami Allahu liman hamidah tangannya turun. Sami Allahu liman hamidah turun begini. Karena apa? Kembali ke semula. Kembali ke semula. Nah, sekarang saya tanya orang-orang Muhammadiyah, semula itu saat durunge salat apa pas posisi salat? Nek saat durunge salat macam-macam, ana benahnya kopiah, ana benahnya sarung. Akhirnya saya cari. Jadi saya cari di hadis ini ya. Bahkan seorang kiai
saya tunjukkan ya, ada kitab itu ya, masuk gak kegowo ya, ya. Nah, ada kitab itu bahwa itidal itu Pak ya, itu sebenarnya ada 7 kitab saya tunjukkan Kiai. Pak Yai, sampeyan itidal ya napa? Nggih jejak. Jejak awake tangane. Tangane ya modon. Sing iki kitab kula 7 niki, iki takrib. Nggih, takrib Fathul Muin. Nggih, Surah Safina. Iki 7 kabeh kok nek muni itidal kok sendagep lho. Kliru wong-wong iki. Kirangan sampeyan napa dadi yai gak bareng. Akhirnya dibawa buku kitab saya 7 itu. Nah, terus saya mengambil di satu di kitab ya. Kitab saya ngambil itu tidak salah mesti ke Kowo, masa gak ke Kowo. Enggak ke Kowo nak macam-macam ya. Nah, ini ya. Soalnya saya itu enggak ikut mazhab siapa-siapa, Pak. Karena orang-orang kalau ibtidah itu biasanya apa? Allah bait apa? Enggak. Kalau apa? Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan. Terus lillahi wa ta'ala samawati wal ardi hanifan muslimau inna sholati wa nusuki lillahi rabbil wis. Lasar kalau dari kaum itu hanya minal muslimin. Ini saya tulis di papan Pak ya. Murid-murid saya, sampean coba sing dawa niki mboten dawa, iki riwayat Muslim dawa Mas. Kurang pertelon kamu. Saking diburu yai ini ngene. Wis tak urut tutuk kene ya, nak ya insyaallah bulan ngarep tak tambahi. Bulan ngarep yai ini sakit. Marung murid mana sedo, akhirnya ditol ngene bis-bis. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Nah terus sing guru ini. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dhalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi wa fi dhunubi jami'a. Inna la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsani illa anta wasrif anni sayyi'a la yasrifu anni sayyi'a illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu bi yadika wa syarru laisa ilaika ana bika wa alaika tabarakta ta'ala ida astaghfiruka wa atubu ilaik rawahu Muslim. Mbok sampean tok sing dawa liyane mboten. Aku malah salah. Ndak, ini Rasulullah kalau sholat malam pakai iku. Nek sing rada ndek-ndek Allahumma bait. Sing ndek maneh pakai riwayat Abu Dawud kayak Mekah, bahasa Allah Akbar, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka ta'ala jatuka wa la ilaha ghairuka, rawahu Abu Dawud. Boleh. Ndek tapi foto. Sampean kabir tapi paruh. Kurang pertel. Sing mesisan. Ya, wong yai ini ben ngono, tak urut tutuk kene lho, meneh wulan ngarep tak tutup. Ya ini wulan ngarep sakit, akhir didol ngene bis-bis lasar kalau dari kaum itu ana minal muslimin. Ya, padahal masih 2/3 lagi. Ya, nah tunggale iku sami Allahu wa hamidah, itu ternyata wong iku apa? Ya, tangannya jejak. Padahal ini tadi kan saya bawa ya. Jadi sami Allahu hamidah itu adalah bersedekap. Masuk gak katun. Gak katun kok tak titip numpak suker. Ya. Ya. Nah, jadi ngantarkan. Jadi di situ Pak ya. Itu saya baca dalam Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad itu kitabnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, supaya kita tidak fanatik mazhab, ini sudah saya siapkan ya. Kita itu jangan fanatik mazhab, tapi fanatik hanya kepada Islam. Karena nama kita itu di dalam surat Haji ayat 78 Allah mengatakan huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi adha. Dia Allah menamakan kamu muslim sejak dahulu sampai Al-Qur'an diturunkan. Sampai takoni sampai apa MD. Sampai nek kula NU deles. Ono mana sing deles. Lah sampean nek kula lemkari. Lah sampean kula salafi. Kok iso akeh ngene kok.
Ono sing la syarika lahu dzalika umirtu wa ana lam karin, la syarika lahu dzalika umirtu wa ana minan nahdiin, la syarika lahu dzalika wa ana minal muhammadin, la syarika lahu dzalika umirtu wa ana minal kok ngene. Mestinya muslim, Pak. Nama kita kan muslim. Kalau kita lihat surat Haji ayat 78 ayat terakhir itu ada kata-kata huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Coba sahabat baca. Ayat terakhir sendiri. Surat Haji ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Mulai awal itu. Ya. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ya. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Terus Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. jadi coba titik itu ya. Dia Allah menamai kamu muslim sejak dahulu sampai sekarang. Coba sampai ke Mekah. Antum minen ana Muhammadiyah Indonesia gak ngerti. Beliau gak ngerti, Pak. Apa mana gini? Antum minen ana Nahdien Indonesia. Oh, Nahdien gak ngerti. Padahal Nahdien anak ini sudah dulu lama. Ya, saya coba ya, 91 saya haji ngantarkan ibu saya. Saya ditanya, antum minen anak muslimin Indonesia. Oh, wais. Nah, kamu ada tujukannya penduduknya waktu itu 178 juta. Katanya bilang, oh aksar, wakil. Semua muslim, ulu muslim ila asrafil mi'ah. Semua Islam kecuali 10%. Wais. Macam ini hebat diisi. Ini sama tak tujuan jumlahnya. Kalau sampai saya beritahu ya, kalau sampai tidak arata an ta'lam kaifa kana halatul muslimuna Indonesia lafziyat. Kalau nek jumlah umat Islam Indonesia sampai itu cita yang guna. Sampai datang ke sana, coba isyhadu hina maizal. Salat Idul Fitri iku jumlah wong Islam Indonesia. Soalnya apa? Jenenge riyo yang masih gak sembahi, kopi kadang-kadang kelodok, kadang-kadang kesesat. Itu jumlah, tapi kalau sampean tahu kualitas, wa idza arata an ta'lam kaifa kana halatul muslimuna Indonesia maknawiyan, coba sampean cita ilahuna sinami sujud, coba sampean datang ke sana waktu salat subuh. Begitu waktu salat subuh, assalamualaikum nolak lho, endi wong makmum. Ya ngene kowe ngono ta. Makanya aja disik puas-puas ae. Puas itu kan bahasa sini kan hebat. Hebat nek sakmono 10% sing gak isam hebat kan. Aku ingin sampean gak kaget sampean tak jarono. Nek tepak riyo Idul Fitri, ya iku jumlahe. Ya. Tapi nek tak jak sembahyang subuh. Ya, antum araftum lughatal Arabiyah? Oh, araftu lughatal Arabiyah. Kok sampean tahu bahasa Arab? Oh, li saikhoni min Misra. Saya punya dosen dua dari Al-Azhar. Syekh Ali Farghali itu adalah mazhab Hanafi, Syekh Sarafuddin mazhab Syafi'i. Itu dulu ada dosen saya dulu lah. Saya itu dari pondok itu nggak ngerti. Ya, ditanya kakak saya, "Kamu jurusan apa?" Jurusan adab. Adab itu berdasarkan kelakuan. Ya, adab itu tata krama. Begitu masuk, loh, ada dua. Profesor Syafi'i Buni itu bawah saya itu kan jurusan jurusan Tarikhul Adabil Arab, sejarah kebudayaan Arab. Lah saya kebetulan jurusan sastra. Ya, sastra Arab. Jadi dua jurusannya. Oh, aku ben milih kan salah ini kan. Ya, jadi nanti Pak ya. Kan sekarang ini banyak orang fanatik. Ya, fanatik itu wajib tapi kepada Islam. Untuk fanatik nang ngene sampean apa? MD Asia. Terus sampean nek aku yang Nahdien. Sampean Salafiyin. Baru sampean nih. Aku ya keliru sampean. Sampean muslim. Nah ini kan saya tulis Pak ya, nasihat Yai Hasyim Asy'ari. Sampean tahu Yai Hasyim Asy'ari itu apa? Pendiri NU itu aja melarang fanatik. Ini ya nasihat beliau saya peroleh tahun 78 enggak salah. Ya, qala al-alama Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, ayyuhal ulama al-muta'assibuna li ba'dil madhhab. Wahai ulama-ulama yang fanatik sebagian madhab,
au li ba'dil aqwal atau sebagian pendapat, da'u ta'assubakum, tinggalkan fanatikmu fi amril furu' alladzi al ulama fi al qain. Ini nasihat Yasim oh ngelarang fanatik. Lha anak buah kula nek mboten endo mboten lega. Sampe nang akhirat nganti ngomong ngene, la sari kalau dari kamu itu wa'ana minan nadin ngono. Sing Muhammadin, sing Salafin, keliru. Kemudian akhirnya di bawahnya saya tulis pernyataan 4 mazhab. Jadi mazhab pertama siapa? Imam Hanafi, ya. Wafat kelahirannya tahun berapa, wafatnya tahun berapa, saya tulis di sini. Apa nasihatnya Imam Hanafi pertama, ya, katanya Imam Hanafi, ya, apa? Imam Hanafi mengatakan utruku qauli li qaulillah wa rasuli wa rashabi, tinggalkan ucapanku untuk menuju kepada ucapan Allah dan Rasul dan sahabat, wis. Itu mazhab Hanafi. Nah, nanti kalau mazhab yang kedua, mazhab Maliki. Lalu mazhab Maliki itu ya gitu. Apa kata beliau? Ini lahirnya 95 Hijriah, umurnya 95 Hijriah, ya, wafatnya tahun 117 Hijriah. Imam Maliki mengatakan innama ana basyarun. Saya ini manusia biasa. Ukhti wa usibu, saya kadang salah, kadang benar. Fanzuru fi ra'i, lihat pendapat saya. Fakulu ma faqul kitab wa sunnah, semua pendapat saya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah fakhudhu, ambil. Tapi wa kullu man la yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku, yang enggak cocok sunnah tinggalkan. Makanya kalau sampai lihat di Mekah mazhab Malik, itu mazhab Malik Allahu Akbar, enggak pernah terus sedekap, mesti mudun. Ya, tapi gak nganut Nabi. Padahal Imam Malik ngomong, nek pendapatku cocok sampai Quran hadis, cukup, nek gak cocok buaken. Itu makanya saya tulis begini, ngomong pada mazhab cek prei. Sebab orang fanatik mazhab dikira selamat, padahal gak selamat nih. Ya, nah, mari ini Imam Syafi'i, idza sahha khabarun, kalau ada hadis sahih yukhalifu madhabi, kok berbeda dengan jalan pikiranku, fattabi'u, ikutilah hadis sahih wa'lamu anna madhabi. Jadi hadis sahih itu jalan hidupku. Atau di dalam hadis pernyataan lain, idza sahhal hadis fadribu qawli bil hayy. Kalau ada hadis sahih, pendapat saya antem nongone tembok. Suruh apa? Suruh buah. Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i Indonesia rata-rata mazhab Syafi'i. Ya, biasanya. Mana yang ketiga, yang keempat adalah mazhab Malik. Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengatakan, la tuqallidni, kamu jangan taklid saya. Wala Malikian, jangan taklid Imam Maliki. Wala Syafi'i, jangan taklid Imam Syafi'i. Wala Auza'i, jangan taklid Imam Auza'i. Wala Tsauri, jangan taklid Imam Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana beliau-beliau mengambil. Terus terakhir saya tutup dengan Nabi melarang fanatik golongan. Apa kata hadis? Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya Rasulullah, mahiyal asabiyah, apa Rasulullah fanatik itu? Ya, katanya Nabi, fanatik itu antan surah qaumaka fid dzalimi. Bola musalah kaya wangi ae. Bola salah dewangi ae. Itu jenis fanatik buta. Nah, kita tidak boleh, Pak. Kita harus mengikuti contoh. Makanya kalau saya sholat sedekap, itu adalah contoh Nabi. Ya, karena tarjih Muhammadiyah itu kembali semula. Nah, kembali semula itu saat durunge sholat apa pas sholat? Nek saat durunge sholat kan macam-macam. Orang mau sholat benakno kopiah kan ada. Ono benakno sarung, ono sing macam-macam lah. Itu saya ragu. Akhirnya saya ketemu seorang ya karib, tapi ini apa ngajar di PSIS. Itu akhirnya saya ditunjukkan ini sama lagi. Oh, akhirnya saya baca, oh berarti sih bener sendakep. Jadi sampai menurut sendakep. Ya, bukan nisor memang kurang aman. Saya pernah diimami sini. Mana di Mojokerto sebelah sana. Mana sing paling kecil sing bulan ikhlas ya? Masih ada. Sing ini oh, al-ikhlas. Itu kan sampean imam tadi
Durung tangane dirada gandu-gandu kok terus mudhun. Ya, apa Ustaz? Iku jenenge durung tumak nina. Mestine sampean mendi sih, meneng iku maca Rabbana lakal hamdu. Loh, tadi ya apa? Lah sampean gak salah tadi. Makanya saya baca di Bulughul Maram, namanya Khalid bin Rafi, itu sholat sampai diulang 3 kali. Sudah sholat, tanya Rasulullah, hal sholat tak? Sudah Rasulullah, dorong sampai 3 kali. Akhirnya apa? Enggak tumak nina. Ya, jadi rujuk sujud tumak nina, i'tidal tumak nina, semua ada tumak nina. Nah itu tadi, oh enggak Ustaz, kapan-kapan. Ya, saya belum bacakan hadis ini tadi. Saya jadi tak kawan, tapi kok lari ya. Kok gak katut. Oh iya, ini kan sing anu tadi. Sing apa nanti nasihati Yasin. Jadi jangan fanatik golongan. Oh Yasin melarang fanatik golongan, ada anak buah fanatik. So mesti ngandani. Ya. Makanya kita itu Pak dalam hidup ini ya sebagai orang beriman. Kan pernah yang saya bagikan itu hati-hati iman kita. Iman itu harus syaratnya 4. 1 harus benar. 2 harus apa? Tidak ragu, sak dalile. 3 harus istiqomah. 4 harus apa? Tidak boleh campur syirik. Ini mau saya bawakan ke ahli. Nanti gak masuk. Ya. Nah, ini jadi kadang-kadang orang sakit nih Pak ya. Saya ada jamaah yang sakit. Nah, sakit itu diomongi dokter ngandel tok. Saya pernah saya enggak saya kok dokter mau ini enggak bisa sembuh, Pak. Tuh kok saya enggak bisa sembuh? Itu penelitian sampean, iya enggak bisa sembuh. Saya itu beda ilmunya dengan saya. Saya punya ilmu, Rasulullah SAW mengatakan kullu da'in dawaun ilal haram. Semua penyakit ada obatnya kecuali pikun. Oh, berarti sampai ini Pak Ustadz ya? Iya saya Ustadz. Aku jenggotku dilesur-lesur. Sampai Pak Ustadz, oh iya. Ya, karena dokter-dokter kan dan nah, sekarang jamaah saya ada yang sakit biasanya ngantarkan saya dulu. Itu sakit kan dari dokter. Pak, sampean paru-paru sampean nempel ambek jantung. Kayak sewaras ini. Kok kayak sewaras ini. Ya, terus akhirnya kan mantunya itu ke tempat saya beli madu. Mas, enggak Bapak kandhanono ya, kalau maca surat anu ya, surat Suara. Surat 26 ayat 80. Ya, sing marasno iku sapa ngono lho. Iso mah diwara dokter mau diangen-angen. Wah, gak iso waras. Aku tahu dengan dokter gak bisa sembuh sampean wae, gak cocok ambek ilmu saya sampean iki. Ya, sama baca surat Suara surat 26 ayat 80 apa? 882. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Iya, apa? Ayat 8 80 ya. Bismillah. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja. Ya. Tetapi dia memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Surat berapa ini? Suara itu surat 26 ya. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Aduh dokter. Sama ini dokter Indonesia gak iso, namanya Singapura gak bisa. Tidak ada dokter bisa menyembuhkan itu. Kemarin jamaah saya biasa ngantarkan saya itu sakit yang ngono dikandani. Wah, ini paru-paru sampai nempel dengan jantung gak iso waras. Angen-angen sih tambah kademen. Ya ke rumah sakit malah. Terus saya tunjukkan, gini loh ya. Saya ambil hadis riwayat muttafaqun alaih an Aisyah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaudu ya ba'da ahlihi yamsahu biyadil yumna. Rasulullah pernah mengunjungi keluarganya, beliau mengusap dengan tangan kanannya, kemudian membaca kini, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqamat muttafaqun alaih. Ini namanya ruqyah versi Rasulullah.
Ya. Mari ngono yang kedua. An Anas ya bin Malik radhiyallahu anhu ya. Apa katanya gini? Ala ingat urki kabiruki ya Rasulullah. Sampai tak ruqyah dengan ruqyah yang diajarkan Rasul. Bala, oh ya wis. Apa kata Rasul? Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, hilangkan penyakit. Wasfi anta safi, sembuhkan kami Allah. Karena Engkaulah yang memberikan penyembuh. La safiya illa anta, tidak ada penyembuh kecuali Engkau. Sifaan yughadiru saqaman, jadi kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit. Apa kesembuhan tidak mendatangkan penyakit? Itu jenenge waras-waras dari wong Jawa. Ya. Baru ada seorang namanya Abdullah bin Utsman bin Abil As. Abdullah bin Utsman bin Abil As, dia mengatakan, dia ngomong, Rasulullah, saya mengadu kepada sami Rasulullah, saya ini punya penyakit yang saya rasakan di dalam tubuh saya. Terus apa kata Nabi? Faqala lahu. Kemudian Nabi berkata, apa kata Nabi? Dok ya dakafil jasadil ladzi ta'lam. Letakkan tanganmu di daerah yang kamu rasakan sakit. Ya, mana daerah yang kamu rasakan sakit? Itu pegang. Terus apa? Ya, kemudian begitu kamu letakkan, sumakul bismillah salasa. Baca bismillah 3 kali. Terus wakul sab'a marra. Baca 7 kali. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Itu 7 kali. Itu kalau sakit, makanya jangan jadakan dokter aja. Dokter gak semarah no. Dokternya loro ya bingung ada. Ya. Karena penyembuh itu hanya Allah. Ya, kemudian terakhir kalau kita mengunjungi orang sakit. Ini mengunjungi orang sakit itu saya pernah ada beberapa orang yang langsung mati. Ya, saya kunjungi mati. Ya. Saya bacakan doa ini. Ya. Orang Lamongan itu buka toko di Sidoarjo. Saya di sekolah dipanggil. Pak Ustadz, jenengan Pak Ustadz Soleh. Oh nggih. Niku Mas kula sakit. Wis sakit ya. Napa? Nggih sampean sowo. Tak sowo ke sana. Tak sowo, saya mengikuti contoh Rasul. Ya, ini Rasulullah SAW dari Abbas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, man ada maridon, siapa yang mengunjungi orang sakit, lam yahdur ajal, yang belum datang ajalnya. Fakola, kemudian dia mengatakan indahu, di sisi orang sakit itu sab'a marrat, 7 kali. Ya, apa 7 kali kalau kita mengunjungi orang sakit? As'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasfiyaka. 7 kali. Nah, kecuali disembuhkan oleh Allah. Nah, pilihannya juga, kalau memang orang itu sakit, memang takdir mati, cepat mati ini. Wong malik gak trimo. Aku diparani Ustaz Soleh tambah mati. Iki saya ndongakno sampean mati apa ndongakno waras? Kalau hadis ini sampean tanya kiai-kiai yang ada di Sidoarjo. Nek enten hadis ini mudah-mudahan dia diberikan kematian, aku hukuman. Ya. Tapi ini ndongakno waras iki. Ya. Loh, ada orang dorong beduk biasanya ngaji. Kulo niku kepengin disambangi Ustaz Soleh. Iku tak sambangi temen tak wacana ngene, cepet mati. Ya. Tapi yang lain-lain sembuh. Karena Nabi kalau enggak kamu juga sakit, bacakan ini as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayasfiyaka 7 kali. Nah, itu nanti kalau ditakdir mati, ya cepet mati. Nek ditakdir waras, terus waras. Itu kan enak pilihannya itu kan Nabi. Baru tak baca ngerti bopeng telu gak tak. Ya. Nah, akhirnya kan ini wis anu gak tak gonang Ustaz Soleh lho. Sing ngongkon gonang aku sapa? Lah sampean dhewe. Wong aku gak kenal sampean. Sampean iki kan wong Lamongan buka toko di Candi. Saya di sekolah disusul sulung ruqyah. Tak ruqyah temen ae cepet mati. Saya tunjukkan ya. Iki sampean takon yai sak Sidoarjo, iki ndongakno mati apa ndongakno waras? Nek ati unine ndongakno mati, berarti saya boleh dihukum. Ya, terus akhirnya
Lho nggih niki terus ya niku ndongakno war. Terus mati. Ya iku wis berarti sing apik ketentuane mati ku lebih baik daripada urip terus. Soalnya ini sampean mati ku ngene Quran surat Al-Baqarah 216 kalau salah asa ya antuhibu boleh jadi yang kamu senangi itu adalah sarun laka wa asa antakrabu antakram sayat boleh jadi hal yang tidak kamu senangi justru itu baik bagimu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun itu kan mestinya begitu Pak. Jadi orang-orang iki ngerti-ngerti ya di rukyah disuk-suk ngene mungkin suk pas mati awak dhewe sing salah. Padahal saya tidak ndongakno mati. Nah, coba kita sholat ini Pak ya. Kita sempurnakan. Jadi sholat itu mungkin perlu saya kasih ini. Kan ada antara dialog antara manusia dengan Allah. Kalau imam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, saya di belakangnya baca hamadani abdi. Ya. Tapi kalau imam muni ar-rahmanir rahim, saya jawab asna alayya abdi. Kalau imamnya mengatakan malik yaumiddin, saya berkata majjadani abdi. Ya. Kalau imam mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ini antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah jawab, ya Allah ini untukku dan bagi hamba itu untuk. Ini kan semua saya tulis ini maksudnya supaya kita itu sholatnya lebih khusyuk, apalagi sholat sendiri Pak. Sholat sendiri kalau malam itu kan penting ya, karena Rasulullah SAW bersabda orang yang calon surga itu ahli sholat malam. Dulu sholat kebengen. Nek sholat kebengen itu nang kriyan ngopi ke sore. Sak cingkir ae sampai jam 2. Iki sholat malam itu artinya coba sampean baca kalau sholat malam. Saya melihat surat Az-Zariyat ya. Surat Az-Zariyat surat 51 ayatnya 15, 16, 17. Surat 51 ayat 15, 16, 17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Apa sedikit sekali tidur di waktu malam? Turunnya mati di lah saiki kuale. Umat malah didik tuh. Saya di Batu Junam kan ngaji di masjid orang NU. Nek dibuka Al-Fatihah melek. Karena pembukaannya Fatihah. Nek wis moro ngaji senden-senden tuh. Mari turu tutup Al-Fatihah melek. Oleh pulurane metu. Ngono dibane wong. Dadi sing bare gak ngantuk pulurane. Ada orang saya enggak sengaja ngandani wong tertentu, cuma tak sampaikan secara umum. Makanya jare Nabi wong nek belajar Quran di masjid itu jiwanya tentram. Saking tentreme ana magasa turu begitu nang masjid senden tuh. Begitu dibuka Al-Fatihah melek. Soalnya apa? Pulurane wae metu. Nah, di Banten ini kan tempat saya ngaji mulai 81 Pak. Setiap Senin Kemis. Saya patah tulang ini kan di Putran ya. Patah tulang saya dari utara terus belok ke barat itu mulai tahun 81. Nah itu pas saya dari utara belok sini tiba sing tekan kidul polisi nggawa sepeda gede ku adik mabuk. Jadi langsung kaki lho moro malik ae sikil. Nah orang-orang golek Ustaz Sono mah gak teko-teko nang ndi. Malah dicari terus ada jamaah saya bekas polisi. Malah takon lho sampean kok. Lah niku kula ngira tok luput tibake wong mabuk bir. Mabuk bir. Oh, untung dia itu dinasnya di Polda.
Polda di bagian kesehatan. Jadi mabuk gak ketara. Iya. Kalau sebab polisi-polisi kini polsek loh, adik mabuk ngono kecok wong. Lah sana sapa sing ketok bagian kesehatan? Ya. Nggih Pak, mangke kula bantu. Nggih sampean bantu jadi sing salah sampean, Pak. Kula pun tutuk kulon ngene sampean tubruk. Nggih kula wangi. Mari dewangi. Operasi nyambung ini kan oleh anak saya. Kan kalau disambung permanen nggak usah bongkar-bongkar itu 50 juta. Tapi nek bongkar mana 35 juta. Pertanyaan saya wis mbakong wis tua-tua gak usah anu. Tahun 2018 saya wis kadek bongkar. 50 juta. Lah wong polisi ngewangi piro? 3 juta dek ngewangi. Jukuke pentel. Ya apa? 3 juta juga pentel. Lalu saya dari jamaah itu dibantu jamaah kira-kira 23 juta. Lalu dari jasa harga sepeda 20. Ya, 6 juta tambah itu, mana nambah itu kok. Ya. Jadi ini saya orang-orang nyambangi. Ini satu gandum aja. Gandum, apa sih sampean niku? Masih Nabi ndonga perang Uhud ya kalah untune coplok saya. Oh. Saya itu kalau keluar itu mesti surat 43 kan ayat 13 atau berapa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina. Saya juga begitu ya, tapi jenenge ketabrak ya apa? Ya. Mosok kate gak ndonga bareng. Sing nyambangi grembeng ngarep. Gak ndonga Ustaz iki. Gak ndonga, aku ndonga tapi yo pokoke ketabrak lah saya. Wajan surat Taubah ayat 51. Ya apa itu? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ya. At-Taubah surah 9 ayat 51. Apa itu? 951. Apa? Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Jadi kan saya ya nyerah ya apa mana? Ojo-ojo aku. Wong Nabi Indonesia coplok perang Uhud. Ya. Jadi kena musibah itu memang harus Pak. Orang iman itu tidak mungkin tidak diuji, mesti diuji. Pasti diuji. Malah Nabi kalau ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala'an ya Rasulullah?" Siapa Rasulullah orang yang paling berat ujiannya? Apa kata Nabi? Al-Anbiya. Para nabi-nabi itu yang paling berat ujiannya. Terus siapa Rasulullah? Sumal amsal fal amsal. Kemudian setingkat demi setingkat sesuai dengan kadar imannya. Iman kuat, ujian besar. Iman lemah, ujiannya lemah. Sekarang saya melihat pohon. Pohon cemara tinggi dapat dera. Pohon cemara tinggi Pak ya. Coba kalau ada ketiup angin ini. Zaman banding sampai cipluan. Cipluan di sawah. Tahu kena angin. Cipluan enggak kena angin, kicaan wong sing gelem. Jadi semakin ndek imane, ujiannya semakin ringan. Ya. Nek ngono gak kuat ae imane wis, kuat-kuat ujiannya gede to. Cece Pak. Cipluane ujian cilik kesarep wong. Ya, tapi cemoro, wede ujiane angin ngebes tapi dia kuat. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan ini, ajaban di amir mu'min. Rasulullah kagum melihat orang beriman. Kenapa? Inna amra'u kullahu lahu khair. Urusan orang beriman itu semuanya baik. Walaysa dzalika illal mu'min. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali hanya orang beriman. Kenapa orang iman? Apa kata Nabi? In asobatu sato. Wong iman ini oleh enak, kemudian syukur, maka syukur itu baik baginya. Terus wong iman nek gak enak, sabar, maka sabar juga baik baginya. Jadi jawab kita hidup nek enak ya syukur, nek gak enak ya sabar. Makanya doa syukur, doa sabar itu dua-dua. Doa syukur itu dua tempat, doa sabar dua tempat di Al-Qur'an itu. Ya, tahu loh ya. Coba doanya sekarang Al-Baqarah 250. Itu kan ada Rabbana afriq alaina, ya. Al-Baqarah 250.
Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun Tolut dan tentaranya berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Nah, ini doa sabar. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana surat. Terus yang satunya di surat Al-A'raf ayat 126. Surat 7 ayat 126. Apa? Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu." Apa doa apa? Rabbana afrigh alaina sabran itu kan dua tempat. Terus yang syukur juga dua tempat. Syukur dua tempatnya, satu surat Naml. Surat Naml itu surat 16. Surat Naml 27. Ayatnya 19. Ya. Ayat 19. Ya, 19 apa? Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Sama ini benar saya. Ayat 19 ngono. Allah. Naml 19 ini masa ngono? Iya. Cek gak malah mari Quran itu gak ngono. Ini cek malah mari. Apa? Loh sampai nanti mau jagung Yasin ini sampai lede Pak. Soalnya semuanya ping 40. Padahal Mbah Halif itu iringane Fatihah tok satu. Ini guru nih. Nek Mbah Sleman, lho semuanya Yasin ping 40. Oh saya biasa seboro ngono biyen. Ya. Apa? Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nah, itu syukur yang satu. Yang satunya di Al-Ahqaf ayat 15. Surat 46 ayat 15 ayat 16. Ayat 15. Surat 46. 15. 46 ayat 16 ya. 15 sama 16. 15 Ustaz. Ya, 15 apa? Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Nah, jadi syukur yang satu itu tadi, yang satu di surat Naml ayat 19. Terus sabar, yang pertama Al-Baqarah 250, yang kedua di surat 7 ayat 26. Ya, jadi saya kira itu. Jadi saya Pak ya, kalau sholat mungkin orang-orang di Sidoarjo itu malah ini ngomong sama dia, saya nggak pernah ikut Muhammadiyah. Ya, saya sholat mesti sedekah, sampai Allah sedekah. Kita tunjukkan ada 7 kitab waktu saya di pesantren,
saya kepada Kiai NU. Loh, sampean nek didalekno apa ya? Ya jejeg awake, tangane sendakep, tangane mudhun. Saya sampean maca kitab iki. Loh iya. Iki ternyata itidal niku tangane sendakep. Lah ngomong salah kiraan sampean dadi kiai napa ya? Ya, makanya kalau saya salat itu sampai Allah mesti sedekap. Di masjid saya orang-orang sing kadang-kadang mau kono-kono gak sedekap iki tok sedekap lho. Saya itu lihat dan makanya nanti saya bawakan ya. Jadi kalau saya tidak sedekap itu nanti saya ambilkan dari kitab Musnad Imam Ahmad jilid 3 adalah kemudian sampai Allah Hamidah sedekap terus gak mau turun ngangkat tangan lagi terus duduk antara dua sujud. Ini isyarat dengan telunjuk. Itu nanti ada dalilnya dan itu semua di hadis. Ya, nah, jadi saya soalnya sudah tiru-tiru saya sampai sedekap karo dalil aku sing seneni Gusti Allah. Ya tak tunjukkan. Tapi memang kok gak kegowo numpuk ngene meja. Ya, ya nanti saya tunjuk. Ya, jadi ini ya boleh dikek mangan memberikan. Ya, jadi ini yang saya tinggalin nasihatnya Yasim dan nasihat mata 4 dan nasihat Nabi. Kita itu jangan fanatik golongan, tapi kita wajib fanatik Isa. Ya, nah, itulah kajian yang saya sampaikan. Nah, ini yang saya tinggal ini yang ada. Nanti tidak ada saya titip ke Pak Sugeng tentang sekap tadi ya. Itu supaya tahu. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk mencintai Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, ya, yakin pada kebenaran Al-Quran dan memahami Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.